Epy Kusnandar tak bisa membendung air mata ketika mengenang momen sang ibunda mengalami sakaratul maut sebelum tutup usia. Aktor kawakan ini merasa ada yang belum selesai di antara dirinya dan almarhum sang ibu, lantaran ada wasiat yang sepertinya ingin disampaikan sang ibunda, tapi kala itu ibunda tercinta sudah tak sanggup untuk berkata-kata. Jenazah yang susah, calon jenazah yang susah meninggal itu kayak ibu saya gitu. Jadi kayak ibu saya yang mewariskan sampai sekarang itu ibu saya. itu yang membuat sampai hari ini kita di mana sekarang. Jadi saya pengen ngobrol terus sama ibu, ada kata-kata, ada wasiat yang belum selesai diungkapkan oleh ibu. Karena sama adik-adik saya itu dia nggak bisa ngobrol. Kematian tentu akan dialami siapapun. Namun yang membedakan adalah cara setiap orang menghadapi kematian itu sendiri. Epy Kusnandar, sebagaimana diketahui, baru jatuh sakit akibat salah makan sehingga ia pun harus dilarikan ke rumah sakit baru-baru ini. Rupanya, pada saat terkena serangan diare itulah pikiran buruk Epy melayang jauh. Bahkan kabarnya sempat berpikir bahwa peristiwa kematian itu sendiri akan segera menjemputnya. Epy pun kerap mengigau saat tidur tentang kematian, sehingga sang istri Karina Ranau sendiri jadi ikutan khawatir. Sesuatu yang jangan diucapkan, takut pengaruhnya nggak baik. Tahan Jang gitu, selalu sabar Jang. Nah selalu itu ada bayangan-bayangan yang nggak enak dari mulai sore mencari bunda itu. Tadinya pengen, wah kayaknya bakal ada sesuatu nih. Tapi apa ya, jangan yang nggak terucapkan itu. Ternyata kok serius nih sakitnya, harus dibawa ke UGD segala macam. Enggak apa-apa. Katanya dia sakitnya parahnya sampai suka ngigo-ngigo gitu. Kamu sadar nggak kalau kamu ngigo? Ya kalau ngigo nggak sadar. Oh, iya. Ngigonya seperti sampai apa? membuat kamu khawatir katanya ada. Iya. Apa? Oh iya. Jadi waktu kejadian kemarin yang dia udah lemes banget itu, pertama sih udahlah paling juga sembuh gitu. Terus-terusan gitu, terus aku lihat lemes, badannya udah pucat. Ayo ke rumah sakit nih sekarang yuk. Udah nggak usah, udah sembuh. Ayo sekarang, mahal katanya. Ngomongnya gitu. Sering kepikiran dan mengigau soal kematian, Epy Kusnandar sudah tinggalkan pulau wasiat untuk keluarga agar sewaktu-waktu kalau malaikat maut menjemputnya, maka ia ingin dimakamkan di kampung halaman tercinta, yaitu di Garut, Jawa Barat. Keinginan ini bukan mengada-ngada, tapi karena kecintaannya kepada almarhumah sang ibunda, sehingga Epy ingin dimakamkan pada saat meninggal di samping pusara sang ibunda. Tapi rupanya perihal wasiat ini, Karina Ranau sebagai istri masih merasa keberatan. Itu kan rame banget ya. Aku mau nego sama kamu, bisa nggak? Apa? Kan kamu bilang katanya kalau nanti meninggal minta makamin di Garut. Ngapain ke Garut jauh-jauh banget, nyusahin orang. Udah di Jakarta aja. Bisa nggak? Kalau kan bisa ketemu, kita bisa. Kamu itu kamu istri deket. saya, bukan manajer saya lagi. Kok jangan bilang nego-nego segala. Iya, maksudnya Ini, ngapain lah ke Garut tuh jauh. Ini nggak bisa dinego ya. Belum sewa ambulannya, belum ini. Ini permintaan terakhir saya. Kesana. Ini permintaan terakhir. Selama ini saya ngerepotin kamu, dan cukup kalau kamu merasa repot kalau saya dimakamin di kampung halaman saya, berdampingan dengan ibu saya. Itu permintaan terakhir saya. Setelah itu kamu nggak nengok-nengokin saya nggak apa-apa. Tentang kematian, rasanya Epy Kusnandar sudah pernah merasakan mukjizat lolos dari maut. Peristiwa itu terjadi di tahun 2011 silam ketika Epy yang sedang moncer karirnya sebagai aktor tiba-tiba divonis kanker otak stadium akhir.
Pasangan yang baru menikah 3 tahun ini kemudian berkubang dalam kesedihan mendalam. Apalagi dokter sudah memvonis bahwa hidup Epy Kusnandar hanya akan bertahan sampai 4 bulan. Tapi beruntung, Epy lolos dari maut dan masih segar bugar sampai kini. Di usia pernikahan mereka yang juga akan memasuki 17 tahun, Karina Ranau sebagai istri hanya terus berjanji agar selalu berada di sisi seorang Epy Kusnandar sampai hanya maut yang akan memisahkan mereka. Ya kan kamu yang tahu ya, seperti biasalah yang mungkin dilihat di sosial media. Ya selalu ada dimanapun dia, lagi sakit, lagi sehat, lagi bersedih, lagi bahagia. Pokoknya ya selalu struggle lah dalam segala hal. Terima kasih atas kestrugglean kamu selama ini. Sampai saya setua ini, kita seminggu lagi akan anniversary ke-17. Oh iya? Tanggal berapa kok aku malah lupa? Kan kamu yang selalu ngingetin. Oh lupa. Jangan lupa ya tanggal 27 Juli Oh. kita anniversary. Nggak bosan-bosannya kamu ngingetin. Dan karena aku selalu lupa akan anniversary. Mudah-mudahan. Aku malah sekarang aku yang lupa, kamu yang inget. Ya bersyukur ya. Sehat, masih bisa bareng-bareng gitu, masih bisa makan bareng, ngobrol bareng, nggak ada yang perayaan yang gimana-gimana. Wow, pagi-pagi kita sudah disuguhkan dengan berita yang cukup membuat hati bertanya-tanya kapan. Tapi balik lagi ya, setiap orang memang lahir dengan cara yang sama, tapi kita pergi dengan caranya masing-masing. Dan memang kalau bicara mengenai penyakit kanker, ini cukup lumayan pelik ya. Salah satu yang menjadi momok penyakit terbesar di Indonesia. Karena menurut Globachan 2022 pun menyebutkan tahun 2022 itu di Indonesia ada sekitar 400 kasus dan 200 ribu yang berakhir dengan kematian. So, we have to prevent. Dari awal udah harus bisa ngecek tentang kesehatan kita sendiri dan juga harus lebih berhati-hati dengan lifestyle kita. Ya betul sekali, dan bagi Epy Kusnandar tadi seperti diberikan kesempatan kedua dalam kehidupan setelah vonis yang pertama, jadi pastinya ia akan semakin menghargai, mengapresiasi hidup, dan seperti yang Evan sudah sampaikan tadi, walaupun kita semuanya juga tahu akan ada waktunya masing-masing untuk berpulang, bagaimana caranya kita bisa membuat momen-momen kita ini menjadi sangat berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Exactly.